Perkenalkan, nama saya Nindita Zahra. Saya akan menjelaskan tentang step ketiga, yaitu analyzing the public. Pada langkah ini, Anda mengidentifikasi dan menganalisis key public Anda, yaitu berbagai kelompok orang yang berinteraksi dengan organisasi tentang masalah yang dihadapi. Menganalisis publik memiliki dua aspek, yakni who are your public and what are the characteristics of your public. Kalian jangan bingung antara publik dengan pasar atau yang disebut juga dengan segmen pasar, yang merupakan tipe publik tertentu. Pikirkan saja perbedaannya antara keluarga dan teman. Publik itu bagaikan keluarga Anda tidak dapat memilihnya. Kalian juga jangan membingungkan antara publik dengan audiens atau halayak, karena mereka hanyalah orang-orang yang memperhatikan media komunikasi tertentu dan menerima pesan melalui media tersebut. Hubungan organisasi dengan audiens biasanya singkat, seperti lamanya waktu yang dibutuhkan untuk membaca artikel atau mendengarkan pidato, yang jauh lebih sementara dari hubungannya dengan publik. Perencanaan strategis untuk hubungan masyarakat memberikan teknik objektif untuk menetapkan prioritas di antara berbagai publik, membantu Anda memilih yang paling penting pada masalah tertentu yang sedang ditangani. Nah, sekarang kita masuk ke categories of publics. Terdapat 4 categories of public tersebut. Yang pertama, ada konsumen yang merupakan publik yang memakai produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Yang kedua, terdapat produsen yang merupakan orang-orang yang memberikan masukan kepada organisasi atau perusahaan tersebut. Yang ketiga, ada pemberdayaan, yaitu publik yang berfungsi sebagai regulator dengan menetapkan norma atau standar untuk organisasi. Dan yang terakhir atau keempat, yaitu limiters, ya merupakan publik dengan cara tertentu mengurangi atau merusak kesuksesan organisasi, seperti pesaing, lawan, dan pasukan musuh. 4 karakteristik dari publik. Yang pertama, publik dapat dibedakan. Yang kedua, publik cukup besar. Yang ketiga, publik adalah homogenis. Yang keempat, publik dapat dijangkau. Dan yang kelima, publik penting untuk organisasi Anda. Selain publik-publik yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat istilah key public yang merupakan halayak yang akan terlibat pada proses komunikasi dengan organisasi. Mengetahui key public sebuah organisasi dapat membuat organisasi tersebut menjadi lebih mudah memusatkan proses komunikasinya. Key public sendiri dibedakan menjadi 5. Yang pertama, ada non-public yang merupakan grup yang tidak berbagi masalah dengan organisasi dan tidak ada konsekuensi nyata yang terjadi pada atau dari organisasi tersebut. Yang kedua, ada latent public yang merupakan public yang berbagi masalah dengan organisasi tetapi belum mengenali potensinya. Yang ketiga, ada apathetic public yang merupakan publik yang sadar akan masalah yang dihadapi dan menganggap konsekuensinya relevan, tetapi tidak terorganisir untuk membahas dan menindaklanjutinya masalah tersebut. Yang keempat, ada aware public, yaitu mereka mengakui bahwa berbagi masalah dan menganggap konsekuensinya itu relevan, tetapi tidak terorganisir untuk membahas dan bertindak atas masalah tersebut. Yang terakhir, ada active public. Mereka telah mencapai pemenuhan dari apa yang diidentifikasi sebagai publik itu sendiri. Yang terakhir, langkah untuk menganalisis publik tersebut. Yang pertama, ada mengidentifikasi semua kemungkinan dari publik. Yang kedua, kita klasifikasikan kemungkinan publik tersebut ke dalam 4 kategori seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Ada customer, producer, enable, dan limiter. Yang ketiga, klasifikasikan kemungkinan publik ke dalam development stage-nya. Ada non-public, latent public, apathetic public, aware public, dan active public. Yang terakhir, memahami karakteristik dari setiap masing-masing kelompoknya.
Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.